Nah, oke. Ini merupakan sambungan daripada video yang sebelumnya. Kita sudah menentukan bahwa berdasarkan 3 uji grafik, korelogram, dan unit root test, itu data kita adalah tidak stasioner atau membentuk suatu tren tertentu. Jadi, itu tidak boleh dilakukan ketika ingin melakukan regresi. Karena itu, kita akan melakukan transformasi data ke dalam level 1, karena level 0 atau data awal adalah tidak stasioner. Untuk melakukan transformasi data ke level 1, sebelumnya kita dapat melakukan pengujiannya dulu. Jadi diuji dulu sebelum benar-benar ditransformasikan. Untuk pengujiannya yang bisa dilakukan adalah cuman uji korelogram sama unit root test. Jadi uji grafik tidak bisa dilakukan sebelum datanya benar-benar ditransformasikan. Karena itu, kita tinggal melakukan pengujian ulang. Ini merupakan menu awal tadi, belum ada dirubah. Tinggal klik view. Sekarang kita uji korelogramnya. View, korelogram. Kita pengen lihat korelogramnya pada level 1 berapa. Jadi, ini kita ganti pilihannya jadi first difference. Cuman itu aja diganti pilihannya. Kalau nanti level 2 tinggal diganti kepada second difference. Nah, sekarang kita ingin lihat dulu level 1, jadi nggak bisa langsung ke level 2, harus naik satu level transformasinya. Jadi, first difference, klik OK untuk korelogram. Nah, ini bisa dilihat sangat berbeda dibandingkan yang level 0. Bisa kita lihat berdasarkan 3 sisi, autocorrelation, partial correlation, dan probability. Nah, tadi autocorrelation-nya itu sangat sejajar turunnya sangat rapi gitu. Sekarang setiap bar ini itu hampir mendekati garis putus-putusnya. Ini sudah menunjukkan dia hampir-hampir stasioner. Tapi balik lagi, karena untuk ke autocorrelation sama partial correlation, itu sifatnya persepsi, bisa jadi persepsi orang satu berbeda sama persepsi orang yang lainnya. Karena itu harus kita pastikan berdasarkan probabilitas. Nah, di sini bisa dilihat untuk probabilitasnya, dua angka ini sudah lebih besar dari 0,05, sedangkan ini kan lebih kecil, 0,04 lebih kecil dibandingkan 0,05. Artinya apa? Dari semuanya sampai bawah datanya, cuma dua di atas yang lebih besar dari 0,05. Ingat kalau di korelogram probabilitasnya harus lebih besar. Kalau nanti unit root test harus lebih kecil. Nah, karena ini cuma dua aja yang lebih besar, kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Karena itulah uji korelogram jarang dipakai untuk menentukan stasionaritas data. Cuman sebagai petunjuk aja untuk mengarahkan kita kepada uji selanjutnya. Nah, uji selanjutnya adalah uji unit root test. Jadi uji grafik belum kita bisa lakukan untuk first difference level 1 karena datanya harus benar-benar ditransformasikan dulu baru bisa diuji. Nah, ini bisa disimpan, caranya klik kanan, tinggal save table to disk, browse, klik browse untuk kalian pilih lokasi tempat penyimpanan filenya. Kita ganti menjadi korelogram level GDP. Sorry, GDP-nya jangan lupa karena variabel lain nanti akan kita lakukan uji juga. GDP pada level 1. Nah, save as type-nya jangan lupa ganti menjadi PNG. Klik save. Nah, kalau udah tinggal OK. Nah, sekarang kita akan melakukan unit root test pada level 1. Caranya sama. Tinggal klik view, unit root test. Pilihannya diganti first difference. Jadi untuk menguji unit root test pada data level 1, tinggal diklik OK. Nah, kesimpulannya kita lihat dari probabilitas ini aja. Ketentuannya tadi adalah probabilitas harus lebih kecil dari 0,05 supaya datanya stasioner. Dari sini nilainya 0,01 sudah lebih kecil dari 0,05.
Artinya, kita bisa ambil kesimpulan data stasioner pada level 1 berdasarkan uji unit root test. Nah, kalau udah stasioner pada level 1, baru kita lakukan transformasi datanya pada level 1 dan kita cek grafiknya yang terakhir untuk membuktikannya. Uji unit root test juga bisa disimpan. Caranya, klik kanan, Save Table to Disk, Browse untuk menentukan lokasi di mana menyimpannya, klik Unit Root Test, GDP, level 1. Type-nya ganti menjadi PNG atau GIF. Save. Klik OK. Nah, sekarang kita udah tahu nih data kita stasioner pada level 1. Karena itu ini bisa kita close dulu. Untuk melakukan transformasi datanya, GDP, kita pakai menu Quick, Generate Series, kita masukkan equation-nya. Equation-nya D GDP. Jadi yang kita ketik itu adalah sesuai dengan nama variabel kita yang ada di sini. Nggak boleh salah satu karakter pun. Sama dengan D dalam kurung nama variabelnya lagi, GDP. Jadi nanti kalian ketika ingin mentransformasikan IHK, D IHK sama dengan D dalam kurung IHK. Jadi ini adalah nama variabelnya. Karena kita ingin mentransformasikan GDP pada level 1, maka kita tulis GDP sesuai dengan karakter di sini. Nah, kalau udah tinggal diklik OK. Ini adalah variabel baru yang kita bentuk, yang sudah ditransformasikan. Kita klik 2 kali, boleh, untuk melihat datanya, atau cara lainnya, klik kanan, Open. Nah, tujuan kita apa? Kita ingin melihat grafiknya. Jadi uji grafik yang pertama kali belum dilakukan pada level 1. Caranya adalah klik View, Graph, Line and Symbol, oke. Nah, ini merupakan grafik dengan pola yang stasioner. Jadi pola seperti inilah yang dikehendaki, yang diharuskan di dalam regresi berganda dengan menggunakan data time series. Jadi pola datanya bisa naik turun, cuman dalam jangka panjang membentuk pola yang sama atau tingkat yang sama, tidak ada kenaikan atau penurunan. Nah, ini bisa kita simpan juga. Klik kanan, Save Graph to Disk, Browse, pilih di mana lokasi kalian mau nyimpan datanya. Jadi di sini buat graph GDP level 1. Kenapa? Karena ini adalah grafik ketika GDP-nya sudah ditransformasikan ke dalam bentuk yang pertama. Nah, Save as Type-nya pilih JPEG, JPEG. Save. Klik OK. Nah, kalau sudah stasioner, kita tinggal close. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ingin melakukan pengujian stasionaritas data pada variabel berikutnya. Variabel IHK, variabel kurs, dan variabel M2 atau jumlah uang yang beredar. Itu dicek satu-satu. Jadi ini variabelnya ya, IHK, kurs, sama M2. Nah, kalian lakukan pengujian dengan 3 uji sama seperti sebelumnya pada GDP. Nanti ketika kita ingin melakukan regresi berganda adalah data yang digunakan adalah data yang sudah stasioner. Jadi ketika kita ingin melakukan estimate equation, variabel ini yang kita gunakan. Nah, sampai di sini video tutorial kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan post di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.